Happy cuan sobat investor semuanya, baik pada awal minggu ini ya, pada Senin 14 Juni 2021, saya akan membagikan update sedikit untuk eh, pasar cryptocurrency ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Seperti kita ketahui untuk saat ini ya, untuk BTC sudah mantul lagi ya, dan coba kita lihat ada news apa ini sehingga BTC bisa mantul dan sudah mulai mendekati area psikologisnya di 40.000 US dollar ya. Dan ini beritanya, update beritanya ini ya. Bitcoin melonjak saat kembali lagi ya cuitan Elon Musk atau tukang melon ini ya. Kalau sebutan saya Elon Musk ini adalah tukang melon ya. Dia menyebutkan bahwa Elon Musk sebut Tesla akan terima lagi uang digital ya. Jadi dari sini sudah terlihat ya, memang Elon Musk ini sengaja dia pengen melihat seberapa besar pengaruh cuitan dia terhadap eh, market cryptocurrency gitu. Dan ini yang tidak disukai ya oleh kalangan pegiat cryptocurrency lainnya ya. Karena cryptocurrency ini adalah sistemnya terdesentralisasi gitu. Jadi dia tidak boleh dipengaruhi hanya oleh satu atau dua orang seperti Elon Musk ini. Nah, kalau bisa dipengaruhi oleh satu atau dua orang, kemudian karena cuitan orang tersebut dia bisa naik, bisa turun, maka cita-cita dari Satoshi Nakamoto untuk supaya Bitcoin itu desentral itu tidak tercapai, dan ini yang tidak disukai. Dan kemarin Elon Musk juga sudah mendapatkan ancaman ya dari kelompok hacker internasional yang bernama Anonymous ya. Anonymous itu mengancam jika Elon Musk melakukan hal ini berkali-kali ya, mempengaruhi sengaja membuat market dari Bitcoin tidak stabil, maka akan dibongkar segala kebusukan Elon Musk ya, karena dia juga bukan manusia yang sempurna. Elon Musk adalah anak muda yang kebetulan dia bisa menjadi miliarder gitu ya. Sehingga memang ya dari jiwa mudanya itu terlihat sekali bahwa Elon Musk itu arogan ya, karena dia pengen melihat eksistensinya dia ya sebagai miliarder, salah satu miliarder dunia yang berpengaruh. Nah ini ya beritanya ya, mata uang digital bergerak lebih tinggi setelah CEO dari Tesla Incorporation, Elon Musk mencuit pada hari Minggu ya. Dan BTC berhasil melonjak 9,8% ya, sudah sekarang berada di 39 ribuan dan mendekati zona psikologis di 40 ribuan. Dan ini positif kali ini ya, sehingga kalau dia bisa tembus di area 40 ribuan, dia akan menuju ke area berikutnya. Nah ini ya, ini karena tweetan Elon Musk bahwa pembuat mobil listrik itu melanjutkan mengizinkan kembali transaksi Bitcoin ya, untuk membeli mobil Tesla. Nah, itu. Nah ini kan dipermainkan seperti ini. Kemarin dia tidak menerima, kemudian sekarang menerima lagi. Dan dia katanya bekerja sama dengan para penambang ya, yang setelah diverifikasi bahwa penambang tersebut tidak menimbulkan apa pemakaian energi yang menyebabkan pencemaran bumi. Ya, tuh. Ya, kemarin dikatakan Bitcoin ternyata bisa mencemari bumi karena menggunakan energi listrik yang berlebihan dan seterusnya. Sekarang kebalikannya. Nah ini memang test the water Elon Musk ini ya. Jadi dia pengen melihat seberapa besar pengaruhnya uh, di pasar market cryptocurrency ya. Ya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat
paman Donald itu ya, Donald Trump itu kan juga seperti itu. Setiap kali dia men-tweet maka dolar itu bisa naik dan bisa turun berkat tweetan dia itu ya. Dan orang-orang yang seperti ini yang tidak boleh sebenarnya ya untuk hanya dengan 1-2 orang maka bisa menaikkan atau menurunkan harga. Ya, jadi seperti itu maka Bitcoin naik ya. Nah, eh, itu juga satu hal yang wajar dan kemarin juga Anonymous, kelompok hacker dunia itu menyebutkan bahwa mobil listrik itu juga tidak ramah lingkungan karena listrik yang dipakai adalah bahan bakarnya dari mana? Dari salah satunya adalah batu bara. Nah, itu. Jadi mobil listrik itu tidak murni dia ramah karena listrik yang digunakan juga besar dan listrik yang digunakan juga berasal dari eh, batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian ini juga berita positif BTC ya setelah kemarin El Salvador mensahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Jadi makanya BTC untuk kali ini naik drastis ya. Karena ini El Salvador ini adalah salah satu negara kecil di Amerika Tengah ya, tapi pengaruhnya sangat besar karena negara-negara Amerika Selatan itu sekarang lagi krisis ekonomi ya akibat krisis mata uang dan mereka juga mau menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran resmi nasional. Itu akan semakin banyak negara yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, maka akan semakin meningkatkan pamor Bitcoin. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Bitcoin akan tembus 1 miliar rupiah satu BTC, seperti yang diramalkan oleh John McAfee ya, penemu dari virus antivirus McAfee. Nah, sekarang kita lihat chartingnya ya. Ini sudah tertampil chartingnya. Ini ada charting dari BTC saat ini. Nah, ini ada candlestick yang lumayan besar bodinya ya dan berwarna hijau dan ekornya kecil sekali di bawah. Ekor kecil sekali ini menunjukkan ada perlawanan sedikit dari seller ya, tetapi kalah telak sehingga bodi yang warna hijau itu terbentuk cukup besar dan sekarang masih tipis ya, kenaikannya masih tipis dan untuk BTC ini sudah menjauhi zona demand-nya. Zona demand-nya ini sudah mulai terjauhi ya, sehingga dia akan menuju ke area ini 48.695. Coba saya lihatkan kursnya berapa kalau 48.695. 48.695 itu di 692 juta rupiah ya, di 692 juta rupiah dan di harga sekarang coba itu harga sekarang di 39 itu berapa coba di 554 704. Nah, itu berada di area segitu. Oke ya, itu juga kalau kita lihat untuk BTC perkembangannya secara singkat seperti itu. Oke, terima kasih update singkat dari saya untuk hari ini. Happy cuan, salam sehat.